Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita sebagai seorang pemain sepak bola teman-teman, yang akan beraksi di tengah lapangan hijau. Karena kemarin kita kalah dalam babak 16 besar melawan Jerman, jadi kita akan mengulanginya lagi, mengikuti lagi Piala Internasional dan memulainya lagi dari awal, dari babak penyisihan grup. Jadi bukan memulai dari yang awal banget, tidak, tapi mulai dari babak penyisihan grup. Nih babak Piala Internasional 2026 babak 2. Nah, ini kita berada di kelompok 1. Oh, kelompok I. Jadi ada 48 pemain kalau nggak salah. Yang kita berada di kelompok I bersama Senegal, Norwegia dan Prancis. Siapa nanti yang akan kita lawan? Apakah Senegal, Norwegia atau Prancis? Kalau kemarin kita melawan Norwegia, kita menang tipis. Dan kali ini di babak kedua, siapa yang akan kita lawan? Wah, kita melawan Prancis teman-teman. Prancis ini juga termasuk negara yang kuat ini di kancah internasional. Kalau nggak salah, mereka juga pernah masuki 8 besar kalau nggak salah, bersama Jerman dan negara-negara lain. Oke, apa kita nanti akan menang? Tapi kalau kalah pun kita masih ada kesempatan, karena ini masih dua penyisihan grup dan posisi kita juga berada di posisi kedua. Nanti selebihnya kita bahas di akhir ya teman-teman, setelah pertandingan usai. Oke, kostum kita saat ini berwarna putih teman-teman. Masih seperti kemarin, posisinya 4-3-3 dan taktiknya kita pilih yang mana ini? Serangan balik atau penguasaan bola? Serangan balik aja. Oke, bagaimana ini untuk tingkat kesulitannya normal ya teman-teman, seperti kemarin yang sangat saat melawan Jerman juga kesulitannya tingkat normal. Nanti kalau sudah jago, kita tingkatkan lagi tingkat kesulitannya. Wah. Kita lihat susunan pemain dari pelatih. Lawannya sama 4-3-3. Hampir sama ini. Oke. Dan ini dia kick off babak yang pertama. Oke, dapat. Hilang bola. Maju. Aduh. Direbut ternyata teman-teman. Kita rebut lagi. Aduh. One on one. Apakah masuk ini? Hilang bola. Oke, dapat bolanya. Masuk ke belakang lawan kali ini. Coba opsi yang lain. Oke. Dorong bola ke depan. Mas Gazlek, umpan. Oke. Dorong bola ke depan. Aduh. Peluang di dalam kotak. Intervensi yang baik, hentikan serangan. Terbuang teman-teman. Kembali lemparan. Hampir saja tadi kita mendapatkan 1 gol. Dan permainan akan dimulai kembali. Aduh. Umpan terobosan. Oke, dapat. Ya, 15 menit telah berlalu dan kedua tim saling positif untuk Aduh, offside teman-teman. Wah. Terlalu buru-buru dalam mengoper bola teman-teman.
Mereka bersiap mencari ruang. Us. Berpotensi menusuk ke Oke, belakang dapat lawan bola. kali Aduh. ini. Lepas lagi. Hilang bola. Us. Gagal pertahankan Us. bola. Masih coba umpan terobosan. Indah sekali terobosannya. Dorong bola ke depan. Terobosan yang bagus. Coba umpan terobosan. Pas sekali tackle-nya. Umpan terobosan. Lolos. Wah, ini gawat ini kalau masuk ini. Wis, Shooting keras. kita jago. Kita sudah terlatih penyelamatan yang nih. sangat berkelas. Lepaskan umpan silang dari sudut. Penyelamatan yang sensasional dari penjaga gawang. Tiba-tiba sundul depan kiper untuk kipernya jago. Kali ini arahkan bola ke depan. Keputusan yang buruk tadi. Umpan datar. Terobosan yang bagus. Coba umpan terobosan. Hilang bola. Oke. Pertahanan berkelas sekaligus hentikan serangan. Indah sekali terobosannya. Jauhan teman-teman. Bersiap untuk tambahan waktu di akhir pertandingan. Lepas lagi. Bola. Gawat. Aduh. Pertama telah usai. Oh, masih. Babak pertama. Maksud kalau lawan negara-negara yang jago. Ini penguasaan kita unggul teman-teman. Ya, mulai babak yang kedua. Dorong bola ke depan. Oke, maju. Oke. Gagal pertahankan bola. Aduh. Wasit menunjuk throw in. Nggak keburu teman-teman. Dan permainan akan dimulai kembali. Dorong bola ke depan. Aduh. Oke. Hilang Mantap. bola. Terobosan kali ini. Mantap. Oper. Umpan datar. Tembak. Masuk teman-teman. Oh, Mas Gazek memasukkan bola ini. Wah, kita ada kemungkinan lolos ke 16 besar lagi nih. Jadi tinggal mungkin satu lagi lawan Senegal. Nanti kita bisa lolos ke babak berikutnya teman-teman. Oh, masuk. Bola sudah dimainkan. Sayangnya di game ini tidak bisa umpan lambung teman-teman. Gagal pertahankan bola. Kalau bisa umpan lambung mungkin lebih seru lagi. Bola ke depan. Terobosan kali ini. Aduh. Penyelamatan yang baik sekali. Jadi kalau keburu mungkin kita bisa memasukkan bola lagi. Pas sekali tackle-nya. Reading the game yang baik. Pelanggaran. Yang mana pelanggaran? Jelas itu adalah pelanggaran. Peringatan terakhir. Tapi belum ada kartu. Oh, mereka yang melanggar. Ada kesempatan ini. Wah, apakah bisa ini? Begini. Bersiap dengan bebas. Kurang. Antisipasi yang luar biasa kurang. dari penjaga gawang. Oke. Kali ini arahkan bola ke depan. Dapat. Oh, nggak bisa. Hilang bola. Dorong bola ke depan. Terobosan yang bagus. Oh, hilang. Tentunya tendang maju ke depan ya. Dan permainan akan dimulai kembali.
Masih coba umpan terobosan. Gagal. Oke. Hilang bola. Pas sekali tackle-nya. Wasit berikan tendangan bebas. Pelanggaran. Pergantian pemain. Dan pemain bentar lagi kalah kok. Bersiap untuk eksekusi cepat. Lihat. Nah. Oh, blok yang bagus. Kan. Indah sekali terobosannya. Kan. Tiba. Coba cetak gol. Bagus sekali. Malah tepat. Cedera kiper ternyata tendangannya. Oke. Intercept dalam timing yang pas. Gagal pertahankan bola. Oke. Maju untuk rebut bola. Gagal pertahankan bola. Masuk lagi teman-teman. Sekarang ganti Sayuri bebaskan bola. Untuk kedua kali gol kita dapatkan. Oh. Shoot. Sat. Guys, mantap. Dapat 2 gol ini. Pemain pengganti. Malah ganti pemain lagi nggak ngaruh. Kita pertahankan. Dan lagi. Bentar lagi selesai. Pertandingan selesai bentar lagi. Bawa bola ke depan. Nah kan. Masih telah meniup fluidnya. Pertandingan selesai Dan teman-teman. inilah skor akhir. Pertandingan telah berakhir. Wow, laga yang luar biasa. Nah, apakah kita naik posisi? Wah, naik posisi ke-1 teman-teman. Poin kita 6. Mungkin kedepannya lagi kita akan lanjut ke babak berikutnya. Atau masih lawan lagi? Kayaknya masih lanjut lawan Senegal kayaknya. Berikutnya. Nah, kan? Gimana? Apa kita lanjut melawan Senegal? Kita kembali aja. Kita kembali ke menu utama. Ada sedikit pembahasan yang mungkin kelewat. Nah, kayak kemarin ada beberapa hal yang kayaknya lupa nggak kebahas. Jadi di game ini tidak ada yang namanya transfer pemain ya teman-teman. Tidak ada transfer pemain atau jual beli pemain. Beda dengan game yang satunya. Jadi apa itu namanya? Game sepak bola, ya kan banyak versinya. Salah satunya ini. Kalau yang pernah gua mainkan ya ini sama DLS atau Dream League Soccer. Kalau di Dream League Soccer itu ada yang namanya jual beli pemain. Kalau di sini tidak ada. Tapi kalau di Dream League Soccer itu kita diminta membuat tim sendiri. Jadi nama tim atau klubnya bebas, kita yang menentukan, kita yang membuat sendiri pakai nama apa, dan untuk pemainnya kita bisa melakukan jual beli setelah level kita naik seiring berjalannya waktu. Jadi kita ketika membuat tim sudah otomatis mendapatkan pemain beserta apa itu namanya, beserta pemain cadangannya, jadi komplit saat membuat tim. Nanti seiring berjalannya waktu dengan naiknya level level tim, level pemain, kita bisa melakukan jual beli pemain. Kalau di sini tidak ada customisasi atau membuat tim, tidak ada. Di sini semuanya sesuai dengan yang ada di game. Timnya kita memilih sendiri, kita tidak bisa membuat, tapi memilih tim yang sudah ada, yang sudah ditentukan oleh sistem. Tapi di sini kita bisa membuat sendiri liganya.
Nah ini custom liga, buat liga baru, impor pengaturan simpanan lain, buat super liga sepak bola impianmu. Jadi yang kita buat adalah liganya, bukan timnya. Jadi kita bisa bebas membuat liga dengan berbagai macam pemain di dalamnya, atau tim yang ada di dalamnya yang akan mengikuti liga yang kita buat. Dan selain custom liga, meskipun di sini tidak ada jual beli pemain, tapi kita bisa mengubah nama pemain kita, teman-teman. Misal ini Manchester merah ini. Kita coba sedikit saja ya teman-teman, nanti kita keluarkan. Nah ini ada pilihan edit. Nah edit ini untuk mengganti nama terus posisi dan nomor punggung. Edit jersey, edit tim juga ada. Bisa juga, tapi logonya juga bisa ini. Loh, jadi rubah apanya? Kalau di logo yang dirubah apanya ini? Kalau yang ini namanya, ini singkatannya. Tapi yang diubah adalah tim yang sudah ada dan kita ubah namanya. Bentar, kalau untuk bagian ini apa ya? Gua kira cuma pemainnya saja. Kemarin gua belum ngecek di bagian sini. Di jersey dan edit tim ini gua nggak ngeh kemarin. Yang gua ngeh hanya edit pemain ini saja. Bentar, ini fotonya juga bisa diganti. Misal ini kita ganti. Apakah ini edit foto atau edit posisi ini? Coba kita ganti CB. Oke, nggak berubah. Darot, coba nih ya. Kalau nama ini bisa kita rubah. Ini nomor 2. Nah, bisa kan? Kalau namanya kalau ini apa ya? Yang ini apa ya? Kok nggak ada ya? Nggak ada ini. Apa kita ambil dari sini? Coba pakai ini. Nggak berubah. Nggak berubah. Edit perlengkapan. Edit perlengkapan, file gambar logo yang didukung PNG, unduh template dan buat perlengkapan yang kamu inginkan. Klik untuk mengunduh template. Selesai, kamu perlu membuat URL. Klik edit perlengkapan dan salin dari tempel URL perlengkapan yang kamu inginkan. Ternyata bisa kita mengganti logonya, bisa. Dia mengganti logo pemain, jersey dan tim, hanya mengubah nama dan logo dari tim yang sudah ada gitu. Tidak seperti di DLS. Kalau di DLS kita membuat sendiri dari awal. Kalau ini tidak,
tim yang sudah ada kita ubah namanya, termasuk pemainnya juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita keluar lagi. Intinya kalau di sini tim yang sudah ada kita edit, bukan membuat sendiri ya teman-teman. Yang membuat sendiri di sini ada liganya. Dan menurut gua kalau dibanding dengan DLS, meskipun kombinasi kontrol bulannya lebih banyak di DLS ya, tapi tombolnya juga sama, ada 3 kontrol. Cuma ada 3 kalau di DLS. 3 apa 4 ya, hampir sama dengan yang ini, tapi menurut gua lebih lebih simpel yang ini, cuma bedanya kombinasinya lebih banyak di DLS. Dan kalau di DLS dulu gua pernah memainkannya secara, bisa dimainkan secara offline kalau nggak salah dulu, tapi kalau sekarang nggak, sekarang sulit. Sekarang kayaknya nggak bisa dimainkan secara offline. Karena kemarin gua coba mendownload ulang, coba memainkan DLS dan tidak bisa dimainkan secara offline. Apa mungkin untuk loadingnya, mungkin loading awal screen. Jadi pas loading awal screen gua nggak bisa, gagal memasuki game. Tapi setelah data gua hidupkan baru bisa. Mungkin pas loading screennya saja mungkin. Karena dulu gua pas pertama kali main DLS bisa memainkan secara offline. Tapi untuk simpelnya lebih simpel yang ini, untuk tombol-tombolnya, kontrolnya ini lebih simpel yang ini. Bahasanya juga mudah dimengerti. Tapi ya itu tadi, kombinasi kontrol bulannya lebih banyak di DLS. DLS bisa umpan lambung, bisa sundul bola, ya seperti itu. Kalau di sini nggak ada umpan lambung, bahkan umpan kayak gini, cetik gitu loh. Kalau ngontrol bola cetik, nah itu bisa di DLS. Kalau di sini nggak bisa. Di sini hanya ada oper dan oper jauh dan terobosan atau lewati tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk pertandingan kali ini kita berhasil mengalahkan siapa tadi, negara Prancis dengan unggul 2-0 dan melanjutkan ke pertandingan berikutnya melawan Senegal. Kita lanjut di hari berikutnya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di pertandingan berikutnya. Dadah.